Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Fajriani Asis, SPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan eh, materi saya, yaitu KAS dan setara KAS. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk eh, menyelesaikan tugas akhir semester pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Adapun beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu definisi kas dan setara kas. Yang kedua bentuk kas. Yang ketiga ada komponen golongan kas, fungsi kas dalam perusahaan, tujuan audit kas dan setara kas. Dan yang terakhir prosedur audit kas dan setara kas. Next. Yang pertama ada definisi kas. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Kas merupakan harta lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Eh, Pengertian kas menurut SAK 1994 adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Dan menurut PSAK nomor 2, kas terdiri dari saldo kas, rekening dan rekening giro. Selanjutnya ada setara kas. Menurut PSAK 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas, investasi yang sifat next. Selanjutnya ada bentuk kas. Beberapa bentuk yang termasuk kas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uang tunai berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau oleh pemerintah negara lain atau biasa disebut mata uang asing. Yang kedua ada uang kas yang disimpan di bank dalam bentuk rekening giro. Yang ketiga, cek yang diterima dari pihak lain tetapi belum diuangkan ke bank. Yang keempat, cek dalam perjalanan, yakni cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak lain tapi belum diuangkan ke bank. Yang kelima, ada cek kasir, yakni surat perintah ke bagian keuangan untuk mengeluarkan uang dari bagi pihak-pihak lain dalam perusahaan sendiri. Selanjutnya ada wesel post yang menurut sifatnya dapat diuangkan pada waktu yang diperlukan. Selanjutnya ada komponen golongan kas. Komponen golongan kas itu ada dua. Yang pertama ada uang kartal, yaitu uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua ada uang giral, yaitu cek yang belum disetorkan, simpanan bank dalam bentuk giro atau biliet. Giro atau biliet adalah surat tanda bukti pembayaran dengan cara memindahkan catatan kepada bank dari rekening satu ke rekening yang lain. Eh, eh, Kasir cek, yaitu cek yang dibuat oleh suatu bank sehingga merupakan surat perintah dari bank ke bank itu juga. Bentuk ini telah mulai dikembangkan dikarenakan cek ini lebih terjamin pembayarannya. Dan yang terakhir yang bagian dari uang giral yaitu traveler check fee, yaitu cek yang dikeluarkan untuk kepentingan turis atau wisatawan guna membayar
guna membayar hotel dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fungsi kas dalam perusahaan. Terdapat 3 fungsi kas dalam perusahaan. Yang pertama ada kebutuhan kas untuk berjaga-jaga. Kas ini berfungsi sebagai alat untuk mengantisipasi aliran kas mengiris atau keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Tidak kontinu di sini seperti untuk pembayaran dividen, pajak, cicilan, utang, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada kebutuhan kas untuk transaksi. Kas diperlukan dalam pelaksanaan operasi usaha, perusahaan dalam bentuk modal kerja maupun pembelian aktif tetap. Memiliki sifat kontinu seperti untuk pembelian bahan baku, membayar pembelian suppliers atau perlengkapan kantor yang telah habis, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan untuk berspekulasi. Kas ini berfungsi sebagai alat untuk mencari keuntungan dari sifatnya peluang karena terjadi perubahan dalam harga seperti penurunan harga yang mendadak dari bahan mentah atau penurunan harga surat berharga. Next. Selanjutnya ada tujuan audit kas dan setara kas. Adapun tujuan audit kas dan setara kas adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca per tanggal neraca itu betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Maksudnya, auditor harus meyakinkan sendiri bahwa kas, gas, kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan itu betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, untuk menilai apakah ada kesulitan untuk penggunaan kas dan setara kas. Yang keempat, itu ada untuk melihat apakah nilai penyajian neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, kas dan setara kas disajikan di neraca sebagai harta lancar. Yang keenam, kas dan setara kas disajikan yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aktivasi lancar hanya dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika penyelesaian tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Yang selanjutnya saldo kredit pada perkiraan bank yang disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Dan terakhir, jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di harta lain. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas harta lancar. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu prosedur audit kas dan setara kas. Yaitu yang pertama, pahami dan evaluasi pengendalian internal atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, misal dimulai dari 31 Desember tahun sekian, atau kalau belum selesai boleh per
31 Oktober tahun 2000 sekian. Penambahan mutasi akan diperiksa kemudian apakah ada hal-hal yang tidak bisa atau di luar kebiasaan atau tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, lakukan cash code atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keempat, kirim konfirmasi atau dapatkan saldo pernyataan dari kasir dalam hal tidak dilakukan sesuai nama. Yang kelima, kirim konfirmasi ke seluruh rekening yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca. Kalau terpaksa, kalau belum selesai yang Desember, bisa diminta per bulan November. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Yang kedelapan, ada tinjau jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada masalah dari rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kesembilan, itu ada periksa transfer antar bank plus minus minggu sebelum atau sesudah tanggal neraca untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Dan yang terakhir, periksa transaksi kas sesuai tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Sekian presentasi materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.